wujud dari kebencian, sebagai puncak dari kebencian, maka manusia akan saling membunuh. Kenapa? Karena iblis itu haus darah. Iblis itu paling menghalalkan darah manusia. Makanya kenapa manusia bisa saling membunuh? Karena manusia dikuasai iblis. Ya, iblis tidak ingin manusia hidup. Apalagi kalau manusia sudah menghalalkan darah orang, menghalalkan darah orang lain, ya, halalnya darahnya halal, darahnya halal, itu dikuasai setan itu. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Yusuf dan Maria ke Bethlehem. Kenapa? Karena Bethlehem itu kota Daud. Tapi kita melihat begitu jahatnya iblis ini, dia racuni semua manusia supaya manusia benar-benar menolak Tuhan dan jangan menerima Tuhan. Makanya kita nggak kaget kalau sekarang ini banyak sekali orang-orang, apalagi yang non-Kristen, orang-orang antikris, begitu membenci Tuhan. Kenapa? Karena mereka hatinya itu dikuasai iblis, dikuasai kegelapan. Itu sebabnya mereka begitu menentang Tuhan. Jadi kita nggak kaget, bukan nanti sekarang, daripada waktu Tuhan Yesus turun, iblis itu melakukan peperangan yang secara luar biasa supaya kebenaran itu tidak boleh hadir. Kehidupan itu tidak boleh hadir di antara manusia. Keselamatan itu tidak boleh dimengerti oleh manusia, apalagi dialami oleh manusia. Karena memang iblis ini jahat, dia adalah pembunuh manusia. Ya. Dia adalah pembunuh manusia. Itu ditulis dalam Yohanes 8 ayat 44. Itu juga yang ditulis di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya manusia dipenuhi dengan kebencian. Sebagai wujud dari kebencian, sebagai puncak dari kebencian, maka manusia akan saling membunuh. Kenapa? Karena iblis itu haus darah. Iblis itu paling menghalalkan darah manusia. Makanya kenapa manusia bisa saling membunuh? Karena manusia dikuasai iblis. Ya, iblis tidak ingin manusia hidup. Apalagi kalau manusia sudah menghalalkan darah orang, menghalalkan darah orang lain, ya, halalnya darahnya halal, darahnya halal, itu dikuasai setan itu. Itu dikuasai iblis, pikiran mereka begitu penuh dengan kebencian. Dan yang mereka benci sebetulnya bukan orang Kristen, tapi Tuhan Yesus yang mereka benci. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus hadir di dalam hidup manusia, maka manusia akan hidup. Manusia akan selamat. Dan inilah sebabnya iblis bekerja dengan begitu luar biasa untuk jangan sampai manusia menerima Tuhan. Begitu. Silakan, Pak Joni, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak pernah dengar, atau mungkin Mas Kosim. Kira-kira pertanyaan apa yang mungkin selama ini yang pernah didengar daripada teman-teman yang lain, sehingga mereka tidak paham akan kebenaran ini? Iya, Pak Yusuf. Jadi terima kasih untuk penjelasannya. Kita jadi tahu kalau Tuhan Yesus datang itu memang iblis tidak suka ya. Tidak suka sehingga tidak ada tempat bagi Tuhan untuk lahir. Jadi semuanya memang menolak sampai Tuhan Yesus sampai lahir di kandang binatang. Ya. Itu memang benar-benar manusia itu memang dikuasai oleh iblis. Sehingga tidak mau menerima kehadiran Tuhan Sang Juru Selamat itu di dalam dunia ini, Pak Yusuf. Ini Ya. Pak Yusuf, jadi banyak pertanyaan ya, yang terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu banyak tanya, Pak Yusuf. Kalau Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, apakah surga itu kosong gitu kan? Mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanyakan, Pak Yusuf. Ya, pertanyaannya bagaimana tadi Pak Joni? Kalau Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, berarti surga itu apakah kosong, Pak Yusuf? Enggak ada Tuhan di surga gitu maksudnya. Enggak, Pak. Itu artinya
itu orang yang paling bodoh itu. Ini pertanyaan. Tuhan itu dia maha kuasa, sedangkan manusia saja itu dengan teknologi, sekalipun orang tidak ada, teknologinya itu tetap berjalan. Gitu. Jadi apalagi Tuhan yang maha kuasa, itu hanya orang punya pikiran yang terbatas, sehingga bilang kalau Tuhan turun ke dalam dunia berarti berarti surga tidak ada Tuhan, siapa yang mengatur dunia ini? Program manusia aja tetap berjalan, sekalipun tidak ada yang tungguin ATM, ya. Tapi namanya program itu sudah berjalan. Kita tinggal klik aja biar kita tidak berhadapan dengan manusia, tapi programnya sudah jalan. Anda tarik uang 200.000 langsung terpotong. Walaupun tidak ada manusia yang kerja potong-potong Anda punya uang, keluarkan nol-nolnya ini. Itu semuanya program sudah berjalan, apalagi Tuhan. Sama dengan kelahiran manusia. Ya, Tuhan itu program Tuhan sudah sangat sempurna. Cuman istilahnya maaf ya, manusia laki-laki perempuan cuma goyang-goyang kenikmatan saja, sudah ada bayi lagi yang di dalam kandungan. Tuhan tidak perlu ada di dalam perutnya wanita terus kemudian desain bikin hidungnya, bikin itu pertanyaan manusia yang terlalu bodoh, dikuasai setan, makanya mereka tidak mengerti, Pak. Itu karena manusia, maaf ya Pak Joni ya, manusia itu terlalu bodoh. Karena mereka tidak mampu mereka coba menjangkau Tuhan dengan nalar, dengan pikiran mereka yang terbatas, sehingga mereka bertanya, loh, siapa, berarti Tuhan di mana kalau Tuhan tidak ada di surga? Siapa yang mengatur dunia ini? Ya begitu Pak Joni ya. Iya. Ya Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf untuk jawabannya. Ya, ini ada teman-teman yang sudah bergabung, kita terima dulu ya Pak Joni ya. Supaya mereka ini juga bisa berinteraksi dengan kita. Ya, Pak siapa? Pak Eka. Shalom Pak Eka. Shalom Pak Eka. Shalom, selamat sore. Selamat sore Pak Eka. Yusuf Manugulu. Ya, apa kabar Pak Eka? Baik, Tuhan memberkati. Halo Pak Eka, Bapak, Iya, selamat Pak sore. Rosin. Aku undang, Pi. Aku undang. Ya, Yang puji mengundang Tuhan, Pak puji Tuhan. Kosim ya. Oh ya, monggo Pak Eka, silakan. Iya. Topik kita pada hari ini membahas kenapa Tuhan lahir di kandang binatang. Iya. Silakan Pak, apa kira-kira yang mau disampaikan atau mungkin mau ditanyakan? Oh iya, sungguh memang saya merasa sangat bersyukur karena Tuhan memanggil dan memilih saya, Pak. Karena semua itu hak prerogatif Tuhan. Saya orang yang sungguh berdosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan berkenan memanggil dan memilih saya. Nah, pilihan itulah yang sekarang saya sungguh-sungguh ingin memegangnya untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan, karena Tuhan yang Maha Kuasa berkenan menjadi manusia yang paling hina. Kelahirannya pun di kandang domba, di kandang yang kandang binatang. Jadi sudah sangat terhina sejak dilahirkan, kemudian hidup sebagai manusia, menderita, bahkan dihina, dicaci maki, sampai disalib, penderitaan yang luar biasa. Maka karena saya diberi kesempatan hidup, saat ini saya sungguh-sungguh takut untuk tidak taat dan setia kepada Tuhan. Jadi saya merasakan anugerah kasih Tuhan. Semua sekarang saya sungguh merasakan damai sukacita surgawi karena kasih Tuhan. Jadi apa yang disampaikan Bapak Pendeta Yusuf Manugulu itu benar, bahwa kita sekarang harus benar-benar hidup berserah kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan, karena saya ini orang yang lemah karena dosa-dosa, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita akan kuat karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa sendiri yang akan menolong kita kalau kita sungguh-sungguh beriman dan hidup taat dan setia kepada Tuhan. Demikian Bapak Pendeta, matur nuwun. Ya, makasih Pak. Nggih. Itu luar biasa. Jadi memang perlu ya teman-teman untuk kita hati-hati karena iblis ini sangat jahat. Ya. Dia sangat bertolak belakang dengan
apa yang kita sebut dengan kebaikan Tuhan. Orang Kristen cuma selalu ada di titik berdiri di sebelah kaki. Mereka orang Kristen hanya tahu berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ya, Anda berkata 100% Tuhan baik, saya bilang 1000% Tuhan Yesus itu baik. Anda bilang 1000% Tuhan Yesus baik, saya bilang 1.000.000% Tuhan Yesus itu baik. Anda bilang 1.000.000% Tuhan Yesus baik, saya bilang 1.000.000.000% Tuhan Yesus itu baik, bahkan lebih daripada apapun. Ya, tapi jangan lupa, jangan hanya berdiri di sebelah kaki. Karena saya ingin menegaskan kepada kita, satu hal yang terlupakan, bahwa iblis mereka tidak pernah tahu, bahwa iblis itu sangat jahat. Kalau Anda bilang 100% iblis sangat jahat, saya akan bilang 1 triliun itu iblis itu sangat jahat. Luar biasa sekali kejahatannya. Dan inilah yang tidak pernah dipikirkan orang Kristen, makanya orang Kristen bolak-balik jatuh di dalam dosa, akhirnya mereka terhilang. Padahal Tuhan sudah mengingatkan kita. Tuhan sudah mengingatkan kita, ya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai, ya. Karena iblis ini sangat tidak menginginkan manusia hidup. Dia ingin manusia semua mati. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus lahir, iblis berusaha untuk supaya manusia jangan sampai menerima dia. Makanya Tuhan Yesus lahir di kandang binatang, karena tidak ada manusia yang buka pintu. Manusia tidak punya belas kasihan sedikit pun. Melihat Maria yang sedang hamil, dalam perjalanan jauh karena pulang kampung, karena mau melakukan sensus, tapi saat mau melahirkan, Maria dan Yusuf tidak punya tempat. Bukan Maria yang mereka tolak. Bukan Yusuf yang mereka tolak. Tapi sang kehidupan yang ada di dalam kandungan itu, Tuhan itulah yang mereka tolak. Mereka tidak inginkan Tuhan. Tuhan tidak boleh hadir, Tuhan tidak boleh lahir di dalam dunia. Makanya tidak heran kalau sampai sekarang yang non Kristen untuk mau bikin gereja saja susah sekali, untuk melakukan ibadah saja ditolak. Tidak heran, karena memang manusia itu jahat dan dikuasai setan. Dan itulah sebabnya mereka tidak menginginkan. Tidak ada alasan bagi mereka. Ditanya kenapa? Apa kerugian Anda sehingga kami tidak boleh beribadah? Mereka tidak bisa jawab. Jawabannya sederhana, karena mereka dikuasai setan. Itu. Jadi berhati-hati teman-teman, ya. Jangan Anda berpikir kalau kita sudah orang Kristen sudah pasti masuk surga. Tidak. Ya, tidak ada satu orang pun akan selamat kalau dia tidak mengerti kebenaran. Karena berhadapan dengan iblis ini sangat-sangat, ya, kita melihat perjuangan Tuhan itu sangat berat. Sampai harus lahir di kandang binatang, apalagi kita. Apalagi manusia, kalau dia tidak berjuang sungguh-sungguh bagaimana mengikut Tuhan, tidak mungkin manusia bisa selamat. Ya, oke, lanjut lagi Pak Joni. Mas Kosim, silakan Mas Kosim. Ya, kalau aku, siapa sih, sebentar. Gini, kenapa Tuhan Yesus lahir ke dunia hanya untuk menjadi, menjadi apa? Untuk menjadi salah, bentar. Di mana para gembala pada malam kelahiran Tuhan Yesus, pada kelahiran Tuhan Yesus, sedangkan kalau menurut aku ya para gembala itu waktu itu mereka itu apa ya namanya, lupa ya. Secara ini gitu ya, secara gembala pada waktu itu kan malaikat itu ketika malam itu ketika semua orang terlelap, para malaikat Tuhan menghampiri gembala yang tengah berjaga di padang menjaga ternak mereka. Itu apakah benar gitu sesuai Alkitab yang sesuai yang diceritakan sampai saat ini gitu? Iya.
Jadi apa yang ditulis di dalam Alkitab itu memang 100% adalah kebenaran, bahkan melebihi daripada apapun yang bisa dipahami manusia. Jadi kenapa? Karena Alkitab itu bukan hanya ditulis oleh manusia yang mengetahui cerita atau mendengar cerita, tapi itu disertai oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah kekuatan yang sempurna dan dia adalah Maha Kudus, Maha Suci, makanya firman itu benar-benar sempurna. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan Alkitab palsu, itu otaknya yang palsu, ya. Itu karena setan, mungkin nenek moyangnya setan yang ada di dalam dia, sehingga orang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, dipalsukan. Jadi apa yang ditulis dalam Alkitab itu sempurna. Jadi tidak ada sedikit pun yang namanya sesuatu yang melenceng dari situ atau keluar daripada kebenaran. Seperti itu, Mas Kosim. Oke, siap. Terima kasih. Ya, makasih. Ya. Iya, Pak Yusuf. Untuk menciptakan segala sesuatu kan Tuhan berfirman gitu kan. Segala sesuatu kan jadi, Pak. Nah, kenapa untuk urusan keselamatan ini Tuhan kok harus datang ke dunia, Pak? Kalau harus lahir di dunia, kenapa enggak berfirman aja diampuni gitu, Pak Yusuf? Betul, ya bagus pertanyaannya. Jadi banyak orang yang non-Kristen, mereka selalu berkata, kenapa Tuhan harus datang dan mati disembelih? Kan cukup Tuhan ampuni saja. Saya ingin mengatakan, ya, tanpa manusia minta ampun pun, itu sudah diampuni Tuhan. Paulus, seorang yang bejat, yang membunuh banyak orang Kristen pada waktu itu, yang menganiaya orang Kristen, dia tidak ada doa khusus, minta ampun doa tengah malam, ampunilah aku Tuhan, karena aku sudah menganiaya orang Kristen, tolonglah aku, tunjukkanlah aku jalanmu, supaya aku selamat. Tidak. Dia masih bejat-bejatnya, Tuhan sudah ampuni dia. Karena memang hakikat Tuhan itu baik. Dia Tuhan yang Maha Kasih. Ya, bukan seperti iblis yang haus darah. Iblis itu haus darah, dia ingin menghalalkan semua darah manusia supaya manusia semua mati. Supaya manusia semua terbunuh, mati dan jangan hidup. Itu iblis, jahat sekali iblis ini. Kalau Tuhan, itu Tuhan yang baik yang menginginkan supaya semua manusia hidup. Makanya tanpa manusia minta ampun pun, manusia sudah diampuni. Saya sering mendengarkan itu, Pak Joni. Kita cukup datang kepada Tuhan minta ampun, kita tidak perlu juru selamat. Tanpa kita minta ampun pun kita sudah diampuni. Kekristenan itu jauh berbeda langit dengan bumi. Tanpa kita minta ampun pun kita sudah diampuni. Cara berpikirnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu beda langit dengan bumi. Ya, jadi begitu luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah terang. Jadi apa yang kami tidak mengerti, Roh Kudus itu memberitahu kepada kami. Cuman yang menjadi masalahnya, tolong dengar baik-baik orang yang tidak mengerti ya. Jadi manusia ini di dalam kekuasaan iblis. Sehingga kenapa Tuhan Yesus perlu datang? Untuk membebaskan kita dari tangan iblis. Supaya kita lepas dari tangan iblis. Karena siapa yang mau bebaskan kita dari tangan iblis? Tadi contohnya saya sudah beritahu. Manusia pada waktu Tuhan lahir itu dikuasai setan semua. Mereka tidak ada yang punya belas kasihan, punya hati. Ini ibu-ibu si Maria ini sedang hamil tua mau melahirkan. Manusia tidak punya hati sama sekali. Kenapa? Karena setan di dalam manusia. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar datang untuk mengampuni dosa, tapi menyelamatkan kita, membebaskan kita dari tangan iblis, supaya kita terlepas. Ya, bagaimana mungkin kita ini terikat dengan iblis? Saya mau beritahu teman-teman, dengar baik-baik. Sejak kecil, manusia sudah pandai berbohong. Itu artinya manusia dikuasai setan.
Karena tidak ada orang yang senang dibohongin. Tapi manusia dikuasai setan, tabiat setan itu melekat di dalam hidup manusia. Itu artinya manusia terikat dengan kuasa kegelapan. Nah, itulah kenapa sampai Tuhan perlu lahir ke dalam dunia ini, perlu turun ke dalam dunia untuk membebaskan kita supaya yang tadinya suka dusta, kita menjadi takut untuk berbohong. Begitu, Pak Joni. Iya, Pak Yusuf. Terima kasih penjelasannya, Pak. Ya, silakan Pak Eka, ada yang mau bertanya? Ini kita angkat lagi satu, ini siapa nih? Hah? Haikal. Oh iya. Monggo Pak Haikal dulu kalau memang mau ini. Ya, silakan Pak Haikal. Selamat sore. Ya, sore. Ya. Begini Pak Haikal, Yusuf. Kristen apa Muslim? Muslim, Pak. Oh, ya silakan, monggo Pak. Begini Pak, di ajaran saya kan bahwa Yesus itu lahir di pohon korma. Ustadz saya berkata bahwa ajaran itu diperbarui setiap masa, seperti pada Kristen itu dari awal dari Taurat, kemudian menjadi ajaran Yesus, dan kemudian Islam ini yang terakhir, Pak. Ya. Masanya itu adalah masa sekarang, diperbarui setiap masa. Jadi dia bilang setiap ajaran itu pasti ada yang diperbarui dan diperbarui. Dan yang saya yakini sampai Dan yang saya yakini sampai sekarang bahwa Yesus itu lahir di pohon korma tersebut. Menurut Pak Haikal, siapa yang perbaharui? Menurut Ustadz Anda, siapa yang perbaharui ajaran Kristen? Ya, Nabi Muhammad, Pak. Oh, gitu. Karena waktu dia mau memperkenalkan ajaran tersebut, dia juga dikejar-kejar dengan tentara Ibrani kan waktu itu. Ya. Jadi artinya begini, kalau di dalam kekristenan, Alkitab itu sudah sempurna. Jadi tidak perlu diperbaharui karena Tuhan itu sempurna. Kalau yang namanya tidak sempurna itu memang perlu diperbaharui. Dan mungkin itu hanya menurut keterangan dari ustadz-ustadz Anda. Tapi Alkitab itu sama sekali sudah sempurna. Dan ajaran itu sudah dimulai 600 tahun sebelum kelahiran Muhammad. Di sini Bapak harus jelas ya. Jadi tidak ada yang namanya pembaruan. Jadi kalau dibilang bahwa Tuhan Yesus itu lahir di bawah pohon korma, itu menurut keterangan versi Islam ya, yang terbit 600 tahun kemudian. Tetapi menurut versi kebenaran ya, di dalam hidup ini, sorry Pak Haikal, hanya ada dua. Kalau bukan kebenaran berarti tidak benar. Ya, karena tidak mungkin ada dua kebenaran, karena tidak mungkin ada dua Tuhan. Tuhan itu hanya satu, kebenaran itu hanya satu. Nah ini kalau saya mungkin bisa berikan saran, ini maaf ya, Pak Haikal boleh cari kebenaran itu yang mana. Supaya Pak Haikal benar-benar bisa menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai Bapak cuma berdasarkan apa kata orang. Carilah, karena sejarah itu harus akurat. Coba kalau saran saya nih, Pak Haikal, belajarlah tentang sejarah supaya karena dari sejarah itu adalah bukti-bukti kuat untuk menunjukkan kebenaran itu. Nah, kalau misalnya keyakinan Bapak mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu lahir di bawah pohon kurma, pembuktiannya dari mana? Siapa yang saksikan? Ya, siapa yang saksikan? Kan orang Arab tidak lihat pada waktu itu Tuhan Yesus lahir. Kalau Tuhan Yesus lahir di kandang binatang, kandang domba itu
itu ratusan orang yang saksikan. Bahkan Alkitab sendiri yang mencatat. Ratusan orang yang menyaksikan pada waktu itu. Nah, kalau pertanyaan saya kepada Pak Haikal, coba pelajari sejarah, cek baik-baik. Siapa orang Arab yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu lahir di bawah pohon korma? Pelajari baik-baik Pak Haikal, supaya sejarah itu benar-benar bisa membawa Anda kepada kebenaran. Itu, mungkin ini saran saja Pak Haikal ya, supaya Bapak coba pelajari sejarah ya, supaya benar-benar tahu bahwa ini benar nggak Tuhan Yesus itu lahir di kandang di bawah pohon kurma. Jadi kalau kami menolak itu Pak, karena itu adalah sebuah keterangan atau sebuah pendapat yang tidak ada saksinya. Ya, coba Bapak pelajari Al-Quran itu ditulis tahun berapa. Sedangkan kalau Alkitab itu pada saat Tuhan Yesus ada, itu yang saksikan adalah murid-muridnya secara langsung, dan mereka adalah saksi dan pelaku sejarah. Begitu Pak Haikal. Silakan, masih ada yang Bapak mau tanyakan? Pak Haikal? Kalau dilihat dari sejarah, kan di Alkitab sendiri pada saat itu hukum Musa dibuat, tidak ada yang menyaksikan bahwa hukum tersebut dibuat juga, Pak. Kenapa Pak Haikal? Kalau Bapak bertanya tentang sejarah, kan pada saat Musa membuat hukum Taurat itu tidak ada yang menyaksikan juga bahwa dia bertemu dengan Tuhan langsung untuk membuat hukum tersebut. Oh, banyak Pak Haikal. Banyak, itu Harun, Miriam, bangsa Israel itu ribuan bahkan jutaan. Mereka adalah saksi. Tidak mungkin Musa itu bisa memberikan keterangan yang palsu. Bisa dilempari dengan batu. Bangsa Israel itu sangat ini Pak, sangat ketat di dalam pemahaman mereka terhadap Tuhan Elohim yang mereka percayai. Jadi itu sejarah itu tidak bisa dibantah, karena bangsa Israel itu adalah jutaan pada waktu itu yang menyaksikan. Gitu. Jadi terus sejarah daripada bangsa Israel itu kan berkesinambungan. Jadi bukan hanya berakhir di Musa, tapi ada Joshua, ada anak cucunya anak cucu mereka yang pada waktu itu ikut menyaksikan bagaimana laut terbelah, bagaimana waktu Musa turun dari gunung itu wajahnya bercahaya, dan pada waktu Musa turun dari gunung Sinai itu disertai dengan tanda-tanda yang bukan dikerjakan oleh manusia. Kalau dikerjakan oleh manusia, ya mungkin kita pertanyakan sejarahnya benar nggak, gitu. Karena ada tanda-tanda yang ajaib, ada tanda-tanda yang heran. Makanya sampai saat ini mungkin di keyakinan Bapak, di keyakinan Anda pun mengakui bahwa laut itu pernah terbelah. Itu tidak bisa ditutup sejarahnya Pak. Itu menunjukkan tangan the mighty God itu menyertai mereka gitu Pak. Ya. Jadi sejarah itu sangat sempurna. Jadi kami juga di Kristen, artinya kami benar-benar bukan hanya percaya, bukan hanya datang pendeta-pendeta khotbah lantas kita mau percaya, enggak. Saya juga maaf ya Pak, saya juga dulu sangat tidak menyukai yang namanya Tuhan Yesus. Saya sangat anti. Ngapain percaya kepada Tuhan Yesus? Justru bikin banyak hinaan, bikin banyak kita sepertinya kayak tersudutkan. Kita bukan anak kelas 2, bukan anak tiri lagi. Pokoknya anak yang memang benar-benar sangat rendah. Ya, saya pun dulu tidak pernah menginginkan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tapi karena kami mengalami Pak Haikal. Ya, jadi kami bukan hanya pelajari sejarah, kami mengalami Tuhan.
Kami mengalami. Kami benar-benar merasakan, kalau kita bilang dia maha kuasa, kami merasakan kuasanya. Kalau kita bilang dia maha baik, pengasih dan penyayang, kami merasakan, Pak. Bagaimana saat-saat kami tidak berdaya, bagaimana saat-saat kami ditolong, bagaimana saat-saat kami mengalami hal-hal yang kami adalah pelaku-pelaku kejahatan. Tapi Tuhan tetap menyatakan kasih sayangnya. Dari situ kami tahu bahwa inilah Tuhan yang benar, Tuhan pengasih dan penyayang gitu. Begitu Pak Haikal. Ya. Oke, mungkin Pak Joni, silakan apa yang mau ditanyakan lagi, atau Pak siapa? Pak Eka? Pak Eka, silakan Pak Eka. Ya, memang pengalaman hidup saya bagaimana Tuhan memanggil saya, bahwa hidup saya dulu, jiwa raga saya sungguh, saya itu hampir menjadi orang gila, hampir depresi. Kemudian saya serangan jantung, usus saya 1 meter, dipotong. Jadi kemudian saya sendiri dulu nggak paham tentang hidup ini. Kemudian saya belajar semua agama, juga ritual kejawen karena seorang Jawa. Kemudian usia 57 tahun, saya serangan jantung dan operasi. Di saat itulah Tuhan memanggil saya melalui seperti antara mimpi dan tidak. Dan saya sekarang merasakan seperti tadi Pak Yusuf Manubulu, bahwa saya mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Jadi bukan kata orang lagi, tapi Tuhan yang datang kepada saya. Jadi memang secara kemampuan saya tidak mungkin bisa memahami Tuhan Yesus Kristus, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus yang hadir kepada saya, mendatangin saya, dari situlah saya merasakan kehadiran Tuhan, damai sejahtera, bahagia, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bagi saya adalah wujud hakikat kasih yang sejati dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kasih yang sejati itu bagi saya adalah Tuhan yang Maha Kuasa rela berkorban menjadi manusia, menyerahkan nyawanya di kayu salib bagi umatnya. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah wujud keteladanan yang nyata tentang kasih itu, sehingga saat ini saya merasakan kasih yang sejati, yang nyata. Jadi sahabat yang sejati adalah sahabat yang rela mengorbankan hidupnya untuk orang lain, dan itu sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada saya, Pak. Jadi mengapa? Amen. Jadi Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya memberikan keteladanan. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus memberikan berbagai mukjizat. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus tidak hanya berkata-kata, tapi mempraktekkan atas hidupnya dengan wujud dia dihina, dicaci maki, dia rela untuk mengampuni, bahkan rela mati di kayu salib. Jadi dia, Tuhan Yesus Kristus adalah pemimpin yang memberikan keteladanan yang nyata sampai menyerahkan nyawanya. Dan itulah yang membuat saya sekarang ini merasakan kehadiran Tuhan, damai sukacita, ketentraman, dan tidak ragu-ragu lagi untuk ikut Tuhan Yesus Kristus, karena saya orang awam. Jadi saya merasakan karena Tuhan yang nyata kepada saya, Tuhan yang datang kepada saya, Pak. Bukan saya yang mencari. Ya, demikian Pak Yusuf Manubulu, Pak Ya, Pendeta. amin. Puji Tuhan. Jadi memang luar biasa. Kita harus mengalami secara langsung. Jadi kita bukan hanya mempelajari sejarah, jadi kita harus mengalami. Itu adalah langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang sempurna untuk kita bisa mencapai titik kebenaran. Karena kalau kita tidak mempelajari sejarah, kita hanya berdasarkan apa kata orang, kita bisa saja, ya, namanya manusia, menyampaikan berita-berita hanya untuk kepentingan kelompok, hanya untuk kepentingan manusiawi, hanya untuk kepentingan cari uang. Itu yang terjadi. Jadi kalau seperti Pak Eka juga adalah orang yang artinya bijaksana, benar-benar
mengalami Tuhan baru percaya. Pak Eka ini juga dulu dari non-Kristen, dari seorang antikris, seorang yang beragama yang berbeda. Tapi bagaimana dia mengalami kasih Tuhan, sehingga itu adalah menjadi bukti kuat bahwa inilah Tuhan yang dibutuhkan, inilah Tuhan yang benar. Karena Tuhan bukan hanya apa kata orang. Kita bersaksi bahwa, aku bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan Maha Baik. Ya bagaimana kalau kita tidak alami? Ya, berarti kita bersaksi dusta. Kalau kita mengalami baru kita bersaksi, itu benar. Kalau kita hanya bersaksi hanya karena disuruh, aku bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, itu bisa menyesatkan orang lain. Karena kita tidak saksikan, kita cuma bicara atas petunjuk orang lain. Nah, sederhana saja seperti yang saya beberapa kali katakan. Di pengadilan itu saksi itu harus benar-benar mengalami, menyaksikan secara langsung baru dia bisa menjadi saksi. Kalau dia cuma bicara kata orang, oh kata si A begini, kata si B begini, kamu saksikan nggak? Kamu lihat nggak? Kamu mengalami nggak? Nggak. Ya itu mana mungkin bisa disebut saksi, ya. Jadi teman-teman, jadi bijaklah di dalam hidup ini, jadi supaya kebenaran itu seperti Tuhan Yesus lahir di kandang binatang, itu adalah kebenaran. Itu adalah bukti fakta bahwa dia berasal dari atas. Dunia ini dikuasai si jahat, dikuasai oleh iblis. Bagaimana pembuktiannya, Pak? Manusia sejak kecil sudah pandai berbohong, sudah pintar berbohong. Sangat jago berdusta manusia ini. Padahal sekolah dusta nggak ada. Orang tua tidak pernah ngajarin, saudara tidak pernah ngajarin. Bahkan orang tua selalu mewanti-wanti anaknya, kamu jangan bohongin papa mama ya. Teman juga begitu, kamu jangan bohongin aku ya. Suami, istri juga pasangan selalu mengingatkan pasangannya, kamu jangan sekali-sekali bohongin aku ya. Itu cuma kerinduan. Tapi manusia diikat setan, manusia tidak bisa lepas dari berbohong. Kalau dia terjepit, dia bohong, dia tidak peduli siapa Anda. Mau pasangannya, mau suaminya kah, maaf ya, mau istrinya kah, mau orang tua kah, yang mau ibu ke bangun malam-malam jam 2 susuin, mau berikan ASI, dia nggak peduli. Pokoknya siapapun kalau dia terjepit dia akan pandai berbohong. Padahal manusia itu sangat tidak suka kalau dibohongi. Kenapa? Itulah pembuktian yang nyata bahwa dunia ini jahat, dunia ini dikuasai iblis, dikuasai setan. Makanya kenapa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan waktu mau lahir dia ditolak. Tidak ada rumah yang buka pintu. Ya, itu zaman waktu kelahirannya. Kalau sekarang tidak ada manusia yang buka pintu hatinya buat Tuhan. Sangat sulit, karena apa? Karena manusia dikuasai kegelapan. Gitu. Ya, silakan Pak siapa? Mas Kosim, ada yang mau ditanyakan? Bentar, ini lagi sedang di jalan dulu sebentar. Sebentar ya. Silakan Pak Joni. Ini ada ini ya masuk ini beberapa orang kita terima dulu. Iya, terima dulu, Pak. Ya. Ya, Pak siapa nih? Ya, shalom. Shalom. Ya, Pak ya, shalom Pak non muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Yusuf Manungbulu? Baik, Pak. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan kabar baik ya. Ya. Amin. Aduh. Saya tadi kepengen naik karena memang saya lihat ada saudara kita muslim yang masuk ya. Ya. Cuman saya nggak tahu apa tadi sudah terjawab seperti apa yang beliau maksudkan ya. Ya. Karena tadi kalau nggak salah beliau mengatakan soal bahwa setiap masa tentunya ada pembaharuan soal ajaran-ajaran begitu ya. Sehingga beliau membawa bahwasanya ajaran yang terakhir itu adalah ajaran yang dibawakan oleh Muhammad ya. Ya. Gitu. Nah tadi gimana Pak Yusuf Manungbulu? Bagaimana akhirnya soal pertanyaan beliau? Ya sudah terjawab Pak. Saya artinya ya mudah-mudahan
Pak Haikal tadi bisa menangkap, ya karena memang dari versi mereka bahwa Tuhan Yesus itu lahir di bawah pohon korma. Dan saya sudah sarankan untuk beliau coba mempelajari sejarah supaya tahu betul, karena kalau di dalam kekristenan bukan hanya sejarah yang kita pelajari, tapi kita juga adalah pelaku, kita mengalami. Ya, kalau kita bilang Tuhan Maha Baik, berdasarkan apa? Kita ini orang-orang yang mengalami kasih Tuhan secara langsung. Jadi bukan hanya tertulis di dalam Alkitab. Jadi di samping kita pelajari sejarah, kita adalah pelaku sejarah, kita mengalami bahwa memang Tuhan Yesus baik. Jadi sekalipun seluruh dunia mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, tidak ada yang bisa membantah karena kita mengalami. Karena kita langsung bersentuhan dengan kasih Tuhan. Kita orang yang tidak berguna, yang seharusnya mengalami kecelakaan dan mengalami kebinasaan. Tapi Tuhan menyelamatkan dengan kasih-Nya. Bagaimana mungkin ada orang bisa menggeser itu dari pemahaman kita? Itu tidak mungkin. Makanya saya bilang... suara Pak Manubulu nggak kedengaran di tempat saya nih. Oh, sinyalnya mungkin agak agak kurang. Ya, halo. Waduh, kasihan sekali. Ya, bisa dengar, Saya nggak bisa dengar. Apa saya harus keluar dulu atau bagaimana ini ya? Keluar dulu Pak, keluar dulu baru masuk lagi. Memang sinyal ini agak ini. Waduh, kasihan agak sekali. Apa namanya, agak... Sebentar ya, kenapa? Padahal tadi sempat... Bapak sebentar Pak, saya mau keluar dulu baru masuk lagi ya. Saya nggak benar-benar nggak dengar. Ya, keluar dulu. Nanti Pak. masuk lagi sebentar. Ya, oke. Iya. Baik. Silakan Pak Joni. Ya Pak Yusuf, tadi penjelasan Pak Yusuf luar biasa ya, benar. Kalau orang sudah mau membunuh itu kan dikuasai iblis Pak ya. Iblis kan membunuh manusia sejak semula kan. Nah, waktu Tuhan Yesus datang kan ditolak. Waktu Tuhan Yesus lahir karena kan penjelasannya begini, sorry Pak Joni saya potong ya, penjelasannya sederhana sekali. Manusia kalau mendengar kematian itu semuanya tidak ada yang suka Pak. Bahkan manusia berusaha untuk melawan kematian, ingin menolak, jangan sampai mati. Tapi upaya yang bisa dilakukan manusia paling ke dokter, masuk rumah sakit, makan yang sehat, olahraga, tidur yang cukup, dengan mencoba berbagai apa yang manusia pahami. Manusia ingin melawan kematian. Kenapa? Karena kematian itu begitu menghancurkan bukan hanya kehidupan si mati, tapi keluarga yang ditinggalkan pun akan hancur karena mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Tapi iblis itu tidak berbelas kasihan, itulah si jahat. Dialah yang membunuh manusia. Makanya kalau manusia punya tabiat mau membunuh orang lain, menghalalkan darah orang lain, itu benar-benar dikuasai setan itu. Itu sangat jahat manusia seperti itu. Ya, cuma manusia memang tidak tahu. Makanya saya beritahu supaya kita benar-benar sadar. Jangan sampai kita ini sedikit-sedikit menghalalkan darah orang lain. Gitu. Iya Pak Yusuf. Jadi pada waktu bayi kan Tuhan Yesus kan juga mau dibunuh Pak. Sama Herodes waktu itu kan. Betul. Nah, apakah pada waktu itu Herodes tahu Pak kalau Tuhan Yesus itu lahir sebagai Tuhan gitu. Tuhan lahir ke dunia Pak. Herodes. Iya. Artinya gini. Dia mendengar dari orang-orang Majus dan cerita daripada sejarah Alkitab bahwa akan lahir seorang raja yang mulia, raja di atas segala raja. Nah, Herodes ini tidak mau tergantikan posisinya karena dia kalau istilah sekarang itu status quo. Dia ingin menjadi raja selama-lamanya dan tidak boleh ada satu orang pun yang bisa menggantikan dia. Makanya supaya raja yang lain, raja kehidupan ini yang di dalam keterbatasan dan dalam ketidakmengertian daripada Raja Herodes, dia ingin membunuh. Tidak boleh si kecil ini terus kemudian dia hidup dan akhirnya dia menjadi raja dan menggantikan posisi daripada Herodes. Itulah
naluri pembunuhan, naluri kebencian, naluri jahat itu sudah masuk. Karena iblis itu memang menguasai manusia. Sehingga coba lihat, kebencian, amarah, munafik, fitnah, dengki, perselisihan, iri hati, itu berasal dari mana? Manusia tidak sadar, manusia dikuasai iblis, dan iblis masuk dan mencengkram manusia punya roh. Cuma manusia tidak sadar. Mereka pikir mereka cuma melampiaskan mereka punya keinginan, bukan. Itu karena manusia dikuasai setan. Gitu. Itulah pembuktian bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Makanya sekali lagi, kenapa Tuhan Yesus tidak diterima? Kenapa Tuhan Yesus ditolak? Kenapa tidak ada satu manusia pun yang buka pintu? Sini Maria dan Yusuf, masuklah, kami punya rumah ada, masih ada berapa kamar yang kosong. Kamu boleh melahirkan di sini, masuklah sini, kita keluarga. Kan itu kampung halaman Raja Daud loh. Yusuf dan Maria itu anak cucu mereka. Itu pulang kampung di Bethlehem, itu kota Daud. Tapi aneh sekali, karena manusia memang dikuasai setan, dan manusia ini jahat semua. Manusia itu hanya berubah kalau Tuhan Yesus masuk dan hadir di dalam hidupnya. Karena dia Raja Damai, dia Sang Kebaikan. Manusia punya naluri diubah dari jahat menjadi baik. Itulah Tuhan yang benar. Dan dia hadir untuk apa? Untuk membebaskan kita dari tangan setan. Makanya orang suka bertanya, kenapa Tuhan harus lahir? Manusia kan cukup minta ampun saja kepada dia. Kenapa harus pakai susah payah tebus-tebus? Ini karena manusia tidak mengerti. Konsep keselamatan, manusia tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya yang Tuhan hadirkan di dalam hidup Kisah manusia. Para Rasul pasal 20. Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus, dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tychicus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Dari Troas ke Miletus. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya. Sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene.
Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini? Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Kisah Para Rasul pasal 21. Paulus di Tirus dan di Kaisarea.
Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan Roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk pernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu
serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.